Amalan sebelum tidur agar terlindungi dari santet dan gangguan gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda, saudaraku? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam setiap urusan Anda, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dijauhkan dari yang namanya penyakit serta mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah ya. Jika berbicara mengenai cara melindungi diri dari santet, hal yang tidak kalah penting untuk kita ketahui adalah adab sebelum tidur. Karena biasanya santet ini menyerang ketika seseorang sedang tidur. Oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini, saya akan fokuskan untuk membahas bagaimana adab sebelum tidur agar kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala gangguan gaib, termasuk juga santet. Nah, sebelum saya lanjutkan pembahasannya, saya ingin kembali mengingatkan ya saudaraku, silakan bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel saya. Insya Allah nanti akan sangat bermanfaat buat Anda. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab sebelum tidur merupakan sunnah Nabi yang dapat melindungi diri dari berbagai hal negatif saat kita terlelap tidur. Tentunya manusia akan membutuhkan tidur untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Saat seseorang tertidur, tentu ia tidak menyadari apa yang terjadi. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi segala hal buruk yang mungkin saja akan menghampiri, adab sebelum tidur ini perlu kita amalkan setiap harinya. Islam memiliki beberapa cara agar kita terus terlindung ketika melakukan aktivitas. Sebagai agama yang sempurna, Islam juga mengajarkan adab tidur yang baik. Hal ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang selalu beliau lakukan ketika hendak tidur. Dan berikut ini adalah adab sebelum tidur menurut sunnah Rasul. Nah, yang pertama, berwudu sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan tidur ya, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan berwudu jelas tubuh akan lebih bersih dan terasa lebih nikmat saat beristirahat, serta lebih mudahnya kita untuk beribadah karena dalam keadaan suci. Tak hanya itu, keutamaan berwudu saat hendak tidur ini juga akan memengaruhi ya kualitas tidur seseorang. Salah satunya dilihat dari mimpinya. Dan adapun jika kita ditakdirkan untuk meninggal saat kita tertidur, mudah-mudahan jika dalam keadaan yang suci, kita akan meninggal dalam keadaan yang baik pula. Yang kedua, membersihkan tempat tidur ya. Rasulullah ya menganjurkan untuk selalu membersihkan tempat tidur saat hendak tidur, yakni dengan mengambil kain dan mengibaskannya ke arah tempat tidur sebelum kita berbaring. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskannya ke tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah ya. Membersihkan tempat tidur bisa sembari diiringi dengan melantunkan sholawat. Pada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menjelaskan, jika kamu membaca sholawat kepadaku dan para nabi sebelum aku, maka kami semua akan memberikan syafaat kepada kamu di hari kiamat kelak. Riwayat ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya dianjurkan berdoa, berzikir, membaca Al-Quran sebelum tidur, tapi kita juga dianjurkan untuk membaca sholawat, terutama kepada Nabi SAW. Ya, untuk yang ketiga, mematikan lampu dan menutup wadah makanan dan minuman ya. Sebelum tidur, Rasulullah menyuruh kita untuk mematikan lampu, menyuruh menutup pintu, mengamankan bejana, dan mengamankan makanan-makanan. Sebagaimana sabda beliau berikut, matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur,
dan tutuplah pintu-pintu, tutuplah bejana serta wadah makanan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat ya, membaca doa tidur, 3 surat pendek, doa orang tua, dan ayat kursi ya. Saat hendak tidur, kita dianjurkan untuk membaca doa sebelum tidur dan 3 surat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas ya. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa membaca ketiga surat ini dilakukan sambil meniupkan ke kedua telapak tangan. Setelah itu mengusap kedua tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya membaca doa untuk memohon ampunan kepada orang tua dan membaca ayat kursi. Keutamaan membaca ayat kursi ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu barang siapa yang membaca ayat kursi ketika akan tidur, maka Allah senantiasa menjaganya dan tidak akan didekati setan sampai subuh. Hadis riwayat Bukhari. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah ya, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda, dan jika Anda membutuhkan bantuan ya dan bimbingan untuk mengatasi gangguan gaib yang ada ataupun yang Anda alami, silakan Anda bisa menghubungi di nomor yang ada di bawah ini. Dan sebelum saya tutup ya, saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah setia menyimak video saya selama ini dan sudah subscribe. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga dengan adanya channel saya ini tentu bisa membimbing dan mengarahkan Anda ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik saudaraku, saya Kang Sudiro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.